Ketika ada orang yang meyakini Allah tapi kemudian meninggalkan usaha, seorang istri membangunkan suaminya, "Hai suamiku, kenapa engkau tidak pergi bekerja?" Lalu dia pun menjawab, "Allah." Tapi istrinya juga cerdas. Begitu siang datang, perut mulai lapar, cacing keroncongan, dan dia buka tudung saji, hanya terapung, yang terlihat hanyalah kosong. Lalu kemudian suami marah, "Hai istriku, kenapa tidak masak?" Allah. Betapa engkau sudah melecehkan Allah. Kenapa? Karena Allah tidak menyuruh engkau berpangku tangan. Harus ada usaha. Orang yang hanya berusaha tapi tidak mau berdoa, sombong. Berdoa saja, tidak mau berusaha, pesong. Gila. Oleh sebab itu Islam mengajarkan ikhtiar, seimbang antara usaha dan doa. Jangan sampai Indonesia, negeri yang kita cintai, yang ketika pesawat akan mendarat semua memuji kagum hijau, untayan zamrud katulistiwa, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Hebat, luar biasa. Tapi kalau kita tidak berusaha bangkit, Indonesia akan tertinggal dengan negara-negara lain. Kita harus bangkit, kita harus bangkit. Siap untuk bangkit? Maka masa depan cerah ada di hadapan kita. Tapi harus ada usaha. Ambil bambu, pasang tali pancing, pasang mata kail pancing, letakkan umpannya, kau tegakkan, kau tancapkan di tepi sungai, di tepi kolam, di tepi laut. Itu urusanmu. Masalah mendatangkan ikannya itu urusan Allah. Ini sekarang banyak anak muda ketika ditanya, "Kenapa tidak pasang pancing?" Ya kalau ada ikannya, kalau tidak, ikan urusan Allah. Masalah Allah mau kuasa mendatangkan, ya innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, jangankan ikan tongkol, ikan paus datang. Bukan cuma mata kail pancing yang dipakannya, engkau pun ikut dimakannya sekali. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ketika melihat ada seorang perempuan lemah, tidak berdaya, baru melahirkan anak. Anak itu bernama Isa, perempuan itu bernama Maryam. Satu surat khusus untuk Maryam, surah Maryam. Setelah Al-Kahfi, Maryam baru melahirkan anak. Tidak ada orang menjenguknya karena mereka memfitnahnya dia seorang pezina, karena sudah berzina dengan si Joseph, tukang kayu, kata orang Yahudi. Tapi Allah mensucikan namanya. Bersandar dia sebatang pohon korma. Apa kata Allah? Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati. Hai Maryam yang baru melahirkan anak, yang dalam keadaan lemah, goncangkan pangkal batang korma di belakangmu dengan pundakmu. Teganya sampai hatinya perempuan yang baru melahirkan anak. Melahirkan anak itu bukan senang, meregang nyawa. Ada sebagian orang melecehkan, katanya melahirkan anak seperti buang ingus saja. Lahir. Nanti kalau ku ceritakan bagaimana sakitnya melahirkan anak, pasti kalian tidak percaya. Macam tahu aja Ustaz. Sakit, lemah. Tapi apa kata Allah? Goncangkan pangkal batang korma yang ada di belakangmu. Tusaqit alaiki rutaban janiyya, akan gugur buah korma. Kalau di Langsa tidak ada pohon korma, cari saja pohon sawit. Sawit dan korma masih sepupu dua pupu. Pulang dari sini, dekati pohon sawit, 5 laki-laki yang gagah perkasa, tolong kau goncang. Kira-kira berondolnya jatuh atau tidak? Tidak. Kenapa Allah memerintahkan Maryam untuk menggoncangkan batang pohon korma? Allah ingin mengajarkan ada usaha. Apa yang terjadi? Ketika Maryam menggoncangkan batang korma dengan pundaknya, dia tidak bisa berdiri karena baru melahirkan anak. Dia tidak menggoncang dengan tangannya karena dia menggendong Isa. Dia goncang dengan pundaknya.
korma itu pun jatuh atas kuasa Allah. Padahal kalau Allah mau, jangankan buah korma, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Batang kormanya tumbang saja. Tapi Allah mau mengajarkan kita usaha. Ini sudah terjadi ribuan tahun sebelum Isa lahir. Kapan itu? Ketika Hajar ditinggalkan oleh suami. Yang menyuruhnya tinggalkan siapa? Allah. Allah yang memerintahkannya. Tinggalkan dia. Fi wadin ghairi dzi zar'in. Ku tinggalkan di lembah yang tidak ada tanam-tanaman. Indah baitikal mu'arraf. Tapi apa yang terjadi? Naik ke Bukit Safa, tidak ada air. Naik ke Bukit Marwah, tidak ada air. Ternyata air bukan datang di Bukit Safa, bukan muncrat di Bukit Marwah, tapi air itu datang dari tumit anak kecil yang belum pandai berjalan. Zamzami, Zamzami, hai air Zamzam, keluarlah. Air itu diminum 3000 tahun lamanya. Seimbang antara usaha dan doa. Mari berusaha, jangan lupa berdoa. Pemirsa, peristiwa tadi memberikan gambaran kepada kita bahwa dalam kehidupan ada sebuah peristiwa yang disebut dengan ikhtiar dan sekaligus penyandaran kepada Allah atau yang disebut dengan tawakal. Tetapi jangan lupa, ketika kita yakin bahwa segala sesuatu kembali kepada Allah, Allah pun akan segera menguji kita. Bisa jadi kegagalan adalah cara Allah agar kita semakin dekat kepada Allah. Itulah yang akan kita bahas dalam segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Indonesia Bertasbih.